Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Danu harap dalam kondisi baik, sehat, dan tetap semangat belajar ya. Meskipun masih seperti ini, dan tentunya kita selalu berdoa supaya kondisi pandemi ini cepat berakhir. Kemudian sebelum kita mulai kegiatan hari ini, sebagai manusia yang beragama, kita mulai dengan berdoa. Coba Mas Diksa, teman-temannya dipimpin berdoa bersama. Sebelum memulai kegiatan, berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Diksa sudah memimpin kita semua untuk berdoa. Semoga dengan doa tersebut ilmu yang kita peroleh nantinya bisa bermanfaat. Selanjutnya Pak Danu ingatkan, jangan sampai lupa untuk mengisi presensi ya. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan mereview apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai konfigurasi elektron board. Konfigurasi elektron ini nantinya sangat berhubungan erat dengan materi yang akan kita pelajari, yang akan kita diskusikan hari ini, yaitu ikatan kimia. Inilah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu chemical bond atau ikatan kimia. Ikatan kimia itu sangat penting untuk membentuk senyawa-senyawa yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai contoh, garam dapur, ada yang tahu rumus molekulnya? NaCl, Pak. NaCl. Nah, jadi garam dapur ini tersusun atas unsur Na dan Cl. Coba bayangkan kalau tidak ada ikatan yang terbentuk antara Na dan Cl, maka tidak ada senyawa yang namanya garam dapur. Atau bahkan ini contoh H2O, rumus molekul dari air. Nah, H2O itu berarti ikatan antara unsur H dan O. Kalau tidak ada ikatan antara H dan O, maka ya tidak ada air. Makanya ikatan kimia ini ternyata sangat penting dalam kehidupan. Nah, maka hari ini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dengan rasa ingin tahu dan mandiri mampu menganalisis proses kecenderungan unsur untuk mencapai kestabilan dengan membentuk ikatan kimia. Apa yang kalian pikirkan dari dua gambar ini? Manusia itu makhluk sosial, jadi nggak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, kita analogikan dengan unsur kimia. Ternyata unsur kimia itu juga tidak bisa sendiri. Dia membutuhkan kehadiran unsur lain. Tujuannya hanya satu, untuk mencapai kestabilan. Dua pertanyaan penting yang harus kalian jawab melalui presentasi nanti. Apa dua pertanyaannya? Yang pertama, bagaimana sebenarnya kestabilan menurut unsur? Pertanyaan kedua, bagaimana cara unsur untuk mencapai kestabilan? Nah, pertanyaan ini dijawab melalui kegiatan diskusi yang ada pada LKPD. Di sini ada 4 pertanyaan senyawa yang harus kalian diskusikan. Kelompok 1 milih pertanyaan nomor berapa? Nomor 1 aja, Pak. Oke, silakan bisa dimulai. Yang pertama itu ada senyawa CaCl2. Untuk skema kestabilan berdasarkan konfigurasi elektronnya, karena unsur Ca memiliki nomor atom 20, jadi konfigurasi elektronnya itu 2, 8, 8, sama 2. Untuk mencapai kestabilan itu harus melepaskan 2 elektron, karena itu unsur Ca kan menganut kestabilan oktet. Bagus. Jadi harus melepaskan 2 elektron sehingga membentuk ion Ca2+. Ya. Kalau untuk unsur Cl-nya itu memiliki atom 17 sehingga konfigurasi elektronnya itu 2, 8, sama 7. Unsur Cl juga menganut susunan oktet. Jadi harus 8 elektron valensinya. Jadi dia menerima 1 elektron dan membentuk ion Cl-. Untuk skema proses serah terima elektronnya, atom Ca dapat melepaskan 2 elektron, sedangkan atom Cl hanya dapat menerima 1 elektron, sehingga dibutuhkan 2 atom Cl untuk menangkap 2 elektron yang dilepaskan oleh atom Ca. Jadinya tuh atom Ca konfigurasinya 2, 8, 8, 2,
membentuk ion Ca2+ menjadi 2, 8, sama 8. Sedangkan atom Cl-nya yang berasal dari konfigurasi elektronnya itu 2, 8, sama 7 menjadi ion Cl- menjadi 2, 8, 8. Proses tersebut menghasilkan 1 ion Ca2+ dan 2 ion Cl-. Ya. Untuk pembentukan senyawanya yaitu 1 ion Ca2+ berikatan dengan 2 ion Cl- membentuk senyawa CaCl2. Reaksi yang terjadi yaitu Ca2+ ditambah 2 Cl- menjadi CaCl2. Untuk kesimpulan sementaranya, unsur dikatakan stabil apabila memiliki elektron valensi 2 atau 8. Untuk mencapai kestabilan, unsur Ca dan unsur Cl melakukan ikatan ionik dengan melakukan serah terima elektron. Karena unsur Ca dan Cl menganut susunan oktet, maka elektron valensinya harus 8 agar dapat stabil. Caranya dengan satu unsur Ca melepaskan 2 elektron, sehingga terbentuk 1 ion Ca2+, dan 2 unsur Cl menerima 2 elektron tersebut sehingga terbentuk 2 ion Cl-. Proses ikatan ionik tersebut membentuk senyawa CaCl2. Ya, Sekian. sempurna sekali. Presentasinya luar biasa. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Kalau tidak ada, Pak Danu yang bertanya boleh ya. Untuk kelompok 1. Pertanyaan pertama, kenapa di situ terbentuk ion Ca2+? Karena kan Ca nomor atomnya 20 Ya. dan dia tuh menganut susunan oktet. Jadi untuk elektron valensinya harus 8 sehingga melepaskan 2 elektron terus membentuk ion Ca2+. Kalau 12 kan tandanya melepaskan elektron. Sementara kalau men tandanya mendapatkan elektron. Jadi diskusinya sudah kita lakukan bersama. Sekarang kita coba lakukan penguatan konsepnya bahwa kestabilan unsur ada 2, duplet dan oktet. Nah, kestabilan ini dibuktikan dari unsur-unsur gas mulia. Nah, bagaimana dengan unsur selain golongan 8A? Tadi sudah dijawab di bagian uji kepahaman. Bisa dengan cara melepaskan elektron atau menerima elektron. So, yang Na dia bisa melepaskan 1 elektron, membentuk ion Na+, sehingga karena 1 elektron ini dilepas, maka yang terakhir adalah 8. Dia sudah oktet. Artinya antara Na dan Na+, yang lebih stabil ya Na+-nya. Begitu juga dengan Cl, dia elektron valensinya 7, lebih mudah menerima 1 elektron, membentuk ion negatif. Nah ini konfigurasi elektron terakhirnya kan juga 8. Maka antara Cl dan Cl- mana yang lebih stabil, anak-anak? Cl. Nah, di sini terjadilah proses serah terima elektron. Ini ikatan kimia yang terbentuk dari proses serah terima elektron disebut dengan ikatan ionik. Nah, kesimpulannya bahwa unsur di alam cenderung berikatan dengan unsur lain, membentuk ikatan kimia, tujuannya hanya untuk mencapai kestabilan. Yang kedua, unsur kimia dikatakan stabil apabila sudah memenuhi 2 kaidah, yaitu duplet dan oktet pada konfigurasi elektron terakhirnya. Nah, salah satu cara untuk mencapai kestabilan yang sudah kita bahas pada diskusi hari ini adalah dengan menggunakan proses serah terima elektron menghasilkan ikatan yang namanya ikatan ionik. Pak Danu ingatkan, di Google Classroom sudah ada yang namanya tes formatif. Silahkan anak-anak dapat mengerjakan tes formatif untuk materi ikatan ionik jika semua tahapan pembelajaran sudah dilaksanakan. Setelah itu kalian bisa mempersiapkan untuk materi minggu depan. Yang akan kita bahas adalah ikatan kovalen. Jangan lupa untuk tetap bersyukur dan menjaga kesehatan supaya kalian bisa belajar secara maksimal. Pak Danu akhiri, terima kasih untuk Bu Sulis yang sudah membantu Pak Danu dan anak-anak semua yang sudah hadir di sini. Semoga kalian nanti nilainya bagus dan sukses semua. Kita bisa cepat bertemu di sekolah kita tercinta ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.